Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Di video kali ini aku membahas sedikit tentang minimalisme atau minimalism. Minimalism merupakan prinsip hidup atau gaya hidup yang sudah aku terapkan selama kurang lebih 3 tahun belakangan. Sampai saat ini pun dan masih belajar menerapkan prinsip hidup minimalism. So, apa sih prinsip hidup minimalisme itu? Oke, di video kali ini aku bakalan jelasin sedikit. Hidup minimalis atau minimalism sudah menjadi tren beberapa tahun terakhir. Bahkan beberapa selebriti juga udah mulai menerapkan gaya hidup ini. Salah satu contohnya itu Raditya Dika, kemudian Cinta Laura, Amanda Manopo, dan masih banyak lainnya. So, apa sih sebenarnya prinsip hidup minimalisme itu? Jadi, minimalisme itu merupakan gaya hidup yang berfokus untuk meminimalkan gangguan yang bisa menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya penting. Artinya, dengan melakukan minimalisme, kita meminimalkan gangguan dan memaksimalkan untuk memfokuskan pada hal-hal yang benar-benar penting. Menurut Joshua Becker, penulis buku Becoming the Minimalist, minimalisme itu adalah memiliki hal-hal yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan hal-hal yang tidak membuatmu bahagia. Ini bisa dibilang seperti hidup sederhana tapi berkualitas. Artinya kita hidup dengan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup meskipun gak banyak tapi berkualitas. Slogan yang terkenal banget dari konsep hidup minimalis ini adalah less is more. So, ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan gaya hidup minimalis. Yang pertama yaitu lebih sehat secara finansial. Of course, karena dengan menerapkan gaya hidup minimalis ini secara tidak langsung kita sudah menghemat pengeluaran atau budget. Karena hidup minimalis ini mengajarkan kita untuk memiliki sedikit barang namun berkualitas dan memaksimalkan fungsinya. Yang kedua yaitu hemat waktu dan energi. Of course, dengan menerapkan gaya hidup minimalis ini, kita akan menghemat banyak waktu karena kita memfokuskan diri pada hal-hal yang benar-benar penting dan berkualitas dalam hidup kita. Nah, itu sudah mulai aku terapkan sejak 3 tahun terakhir. Kebetulan aku menerapkannya dalam minimalisme berpakaian. Aku sudah mulai mengkoleksi pakaian-pakaian dengan warna yang sama dan bentuknya sama. Dan aku benar-benar merasa so worth it for me karena banyak banget manfaatnya untuk aku pribadi. Karena aku termasuk orang yang agak sedikit lama dalam memilih baju karena menyesuaikan warna dengan kecocokannya, dan menurut aku itu membuang waktu. Dan kadang-kadang aku menghabiskan sekitar 15 menit di depan lemari pakaian untuk hanya memilih baju apa yang mau aku pakai pada hari itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk aku menghemat waktu. Nah, dengan menerapkan minimalisme itu tadi, aku menyederhanakan pilihanku terhadap baju apa yang mau aku pakai di hari itu. Dengan itu, aku sudah menghemat waktu dan energiku. Yang ketiga, mengurangi stres. Tentu saja, gaya hidup minimalisme ini mengurangi stres karena dengan memiliki sedikit barang, kita memiliki sedikit pilihan dan keinginan dalam hidup. Itu tidak hanya berlaku pada kepemilikan barang, tapi juga pada pikiran dan perasaan kita. Yang keempat, yaitu menambah space untuk hal-hal penting. Tentu saja, dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita sudah mulai meminimalisir pada hal-hal yang tidak penting dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan kualitas yang baik pada hidup kita. Yang kelima, yaitu baik untuk lingkungan. Tentu saja, dengan kita memiliki sedikit barang, kita sudah memberikan dedikasi kepada alam. Karena sedikit kepemilikan barang, tentunya sedikit sampah. So, teman-teman, aku saran dan rekomendasikan sekali buat kalian untuk mulai mengadopsi gaya hidup minimalis. Karena gaya hidup minimalis ini tidak hanya membantu kalian untuk menyederhanakan kalian terhadap barang-barang yang kalian punya, tapi juga mulai menyederhanakan dan memberikan kalian kualitas yang baik dari segi kepemilikan barang dan hal-hal lainnya. So, teman-teman, aku rekomendasikan kalian untuk baca satu buku yang ingin belajar hidup minimalis, yang bukunya itu sangat aplikatif dan bisa kalian baca sebagai salah satu referensi untuk kalian yang baru belajar mulai mengadopsi gaya hidup minimalis. Aku sematin di link bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.